Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga diikuti sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal Nurjaman. Beliau adalah lulusan pendidikan agama Islam di Prodi IPA UPI. Alhamdulillah beliau juga aktif di Masjid Al-Furqan. Untuk yang sudah masuk, laporan yang sudah masuk Zoom, sekarang ada 600 partisipan. Jadi mohon untuk yang sudah masuk di posisi speakernya di mute ya. Kita sekarang menunggu masuk guru kita Ustaz Buya Yahya. Rencana beliau masuk di 9.30. Jadi mohon untuk di mute speakernya supaya pada saat acara pembukaan tidak ada noise yang masuk. Saya coba tes untuk pembawa acara MC Pak Ahmad Syahid, apakah sudah masuk? Hadir Bapak, bagaimana suara saya? Ya, sudah terdengar jelas Pak. Cuma baik. kurang atau ngebas ya? Udah ngebas bagus. Oke. Ya, silakan Pak untuk dipimpin acara
sampai masuknya guru kita Ustadz Buya Yahya. Mangga silakan Pak Aah kalau mau dipimpin. Oke, baik. Nanti kita akan mulai acara, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Buya sudah hadir. Diagendakan memang jam 9.30. Saat ini mungkin sedang diusahakan untuk bisa segera bergabung di link Zoom kita, karena beliau sampai jam 9 lewat tadi menurut manajernya masih ada agenda Zoom di tempat yang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti kita ketahui di jenis pengajian pada Buya Yahya, beliau selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan apa saja dari jamaahnya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu jamaah sekalian, adik-adik mahasiswa, untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang nanti akan dipilih oleh moderator pada saat tausiah, di tengah-tengah tausiah bersama Buya. Nampaknya sudah hadir Buya Yahya. Selamat bergabung Buya. Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, tepat di jam 9.32 kita akan mulai agenda pengajian Sivitas Akademika UPI yang hari ini akan disampaikan tausiahnya oleh yang terhormat, yang mulia Buya Yahya Zainul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pengajian pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang, berdakwah kepada umat manusia sehingga kita bisa merasakan nilai-nilai Islam pada saat sekarang ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya pada acara pengajian Sivitas Akademika UPI Kampus Sumedang. Oh, diri itu. Yang mulia, yang kami muliakan dan kami ta'dimi, guru kita semua, Sayyiduna Al-Mukarram, Buya Yahya Zainul Ma'arif. Selamat datang Buya. Pengasuh Pondok Pesantren Bahjah Cirebon. Mari kita doakan bersama semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk beliau dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Direktur UPI Kampus Sumedang, Profesor Dr. Herman Subarjah MSI, yang pada saat ini beliau sedang diuji kesehatannya oleh Allah. Mari kita juga doakan bersama semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin ya. Yang kami hormati Wakil Direktur UPI Kampus Sumedang, Bapak Dr. Maulana SPD MPD. Selamat bergabung Bapak. Juga yang kami hormati jajaran Ketua Prodi, jajaran Kasubag, Bapak Ibu dosen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI Kampus Sumedang, IIK di lingkungan UPI Kampus Sumedang, serta seluruh mahasiswa dan jamaah yang pada kesempatan ini hadir, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Rabu 18 November 2020
yang bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita semua berkesempatan untuk mengikuti pengajian Sivitas Akademika UPI yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Furqon UPI Kampus Sumedang dengan tema meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Rangkaian agenda pada pengajian hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari Ketua DKM Al-Furqon, selanjutnya acara puncak, tausiah dengan tema meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan dengan tanya jawab, diakhiri dengan doa serta tutup. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk memperlancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Nurjaman SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Iqbal Nurjaman SPD. Bapak Ibu sekalian, akan kita simak bersama sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Furqon UPI Kampus Sumedang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Maulana SPD MPD, dengan hormat kami persilahkan Bapak. Suara saya terdengar, Pak? Ada Bapak terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Segala puja kita persembahkan bagi Zat yang Maha Kuasa, yang tentunya selalu memberikan kesempatan dan khususnya memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri melalui kegiatan ini. Memberi kesempatan bagi kita untuk bersilaturahim di majelis ini, meskipun mungkin hanya bersifat tatap maya. Dan semoga langkah serta niat Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang jauh lebih besar dan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umat beliau yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang telah dibawa oleh beliau. Bapak Ibu, Ketua Program Studi, para kasubag, para dosen, para tenaga kependidikan, juga tak lupa seluruh mahasiswa dan semua segenap keluarga besar UPI Kampus Sumedang yang kami cintai, yang hadir melalui akun Zoom meeting masing-masing, ataupun yang sudah bergabung bersama-sama menyaksikan acara ini di Aula Masjid Al-Furqon UPI Kampus Sumedang. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari semua dalam pengajian online kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Buya Yahya, yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang Buya di dalam pengajian online di UPI Kampus Sumedang ini. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Buya, yang tentu saja di tengah-tengah segala kepadatan aktivitas Buya dapat menyempatkan waktu untuk bersilaturahim dan berbagi dengan kami semua, sivitas UPI Kampus Sumedang yang senantiasa haus akan ilmu. Salam ta'zim juga dari Pak Direktur, khususnya kepada Buya, juga kepada hadirin semua, karena kebetulan beliau saat ini sedang mendapat ujian dari Allah dan masih dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa bergabung secara langsung dengan kita semua di sini. Untuk itu kami mohon doa dari Buya khususnya maupun dari seluruh hadirin, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian saja sambutan ini kami sampaikan. Insya Allah sebentar lagi akan kita simak pengajian online berkisar tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembahasan mengenai keteladanan Rasul ini, semoga ini semua dicatat oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul dan menjadi jalan bagi kita semua untuk memperoleh syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Buya dan seluruh hadirin sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Direktur sekaligus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Furqon UPI Kampus Sumedang, Bapak Dr. Maulana SPD MPD. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya di acara puncak. Kita akan dengarkan bersama dengan penuh rasa khidmat
Mau'idotul Hasanah dari kiai kita semua, Sohibul Fadilah Buya Yahya, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MIkom selaku moderator pada kesempatan hari ini. Bapak Dr. Enjang, saya mengundang bisa bergabung. Baik. Oke, baik. Ya, dipersilakan Bapak moderator untuk memandu acara tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita nanti mendengarkan tausiah dari yang terhormat guru kita, Buya Yahya. Kemudian nanti kita akan pandu atau Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya bisa diketik ya di chat, nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan waktunya tercukupi. Mungkin itu Pak Ustadz Buya Yahya, dipersilakan. Insyaallah. Langsung? Bismillah. Ya. Baik. Langsung ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kepada Allah yang telah mudahkan kita untuk bersilaturahim saat ini, bergabung. Diniatkan semoga perkumpulan kita saat ini adalah muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga seperti Allah mudahkan kita berkomunikasi, bersilaturahmi secara zahir. Ini dianggap zahir. Semoga Allah mempertemukan hati kita, silaturahmi batin hati kita. Dijadikan oleh Allah hati yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada dengki di antara kita, tidak ada benci di antara kita, yang ada hanya kasih sayang dan cinta. Masya Allah, dan juga Masya Allah pada para, tentunya mulai dari orang tua kami, saudara kami, adik-adik kami, dan anak-anak kami semua yang bergabung di acara ini. Kami mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan antum semuanya, semua yang ikut hadir, dimudahkan segala urusan. Lapang hati, lapang rezeki, mulia dunia, mulia akhirat. Topik yang diangkat atau yang harus kita bahas adalah meneladani sifat Rasulullah. Dari judul ini tentu ada satu hal yang besar di balik itu. Kenapa kita harus meneladani? Ada kerinduan yang tidak pernah terucap mungkin di lisan kita, bahwa kita itu ingin bersanding dengan Nabi. Karena indah kalau orang sudah berdangan nanti di surga tertinggi. Akan tapi ketahuilah bahwasanya bersandingnya seseorang dengan Nabi nanti, muqaddimahnya adalah bersanding dengan Nabi saat kita di dunia. Bagaimana kita bersanding di dunia dengan Nabi agar kita bersanding di akhirat dengan Rasulullah? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling selamat. Orang paling selamat surga tertinggi adalah baginda Nabi. Maka yang bisa bersanding dengan Nabi, maka dia tentu orang yang sangat selamat. Untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, muqaddimahnya saat kita bersanding dengan Nabi di dunia. Nah, bagaimana kita bersanding dengan Nabi di dunia? Yaitu meneladani sifat-sifat Nabi. Mensuri tauladani Nabi. Sehingga Nabi selalu dengan kita saat kita makan, saat kita tidur. Semua di saat tidur kita ngikuti tidur Nabi. Bahkan kemakan Nabi, berjalan-jalan, berpakaian pun, dan seterusnya. Ini makna yang harus kita pahami bahwa kalau kita di dunia sudah biasa dengan Nabi, maka kita layak di akhirat dengan baginda Nabi. Akan tapi berbicara tentang mensuri tauladani, meneladani sifat Nabi dan akhlak Nabi, ini adalah ada beberapa marhalah yang harus kita lewati terlebih dahulu. Orang bisa mengikuti meneladani Nabi dengan serius kalau memang ada cinta. Tanpa ada dasar cinta ini susah meneladani. Paling hanya ingin disebut sebagai orang yang baik, tapi bukan karena baik yang sesungguhnya, karena tidak dari hatinya yang rindu kepada Nabi. Tapi dari basa-basi sosial. Karena akhlak Nabi bagus, kalau ditiru bagus. Orang banyak mengaku cinta Nabi, maka kalau saya mengaku cinta Nabi, saya pun akan
akan dimuliakan. Ini niatnya bukan karena Allah. Maka mensuri teladan Nabi harus ada kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana seseorang itu bisa mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi ada kuncinya lagi. Maka nggak bisa langsung mensuri teladan serta-merta begitu. Enggak. Harus kita masuki pintu-pintu sebelumnya. Sebelum kita bicara tentang cinta, ada lagi yang harus kita bahas. Maksudnya mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari mengagungkan nanti akan tumbuh itu cinta. Dengan cinta maka akan mudah kita untuk mensuri teladan Nabi. Kalau bicara tentang akhlak Nabi semuanya indah, cara makan indah, bergaulnya indah. Nabi sangat indah dengan istrinya, Nabi sangat indah dengan anaknya, Nabi sangat indah dengan pembantunya, Nabi sangat indah dengan lawan sekalipun. Larangan membunuh orang tua, larangan menghancurkan perkebunan, larangan membunuh anak kecil, larangan membunuh wanita. Itu kan pendidikan indah Nabi dalam peperangan. Nah, sekarang yang perlu kita hadirkan dalam waktu singkat ini adalah bagaimana kita membiasakan mengagungkan makhluk agung yang disebut oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau adalah berada pada keagungan budi pekerti. Nabi adalah agung. Maka dari itu ini pertama dan utama. Tauqir wa kharuhu, mengagungkan Nabi. Maka ayo kita waktu singkat ini membiasakan. Nanti secara otomatis akan tumbuh cinta. Secara otomatis dengan cinta kita ingin tahu yang kita cintai. Begitu mengikut setelahnya mengikuti Nabi, mencuri teladan Nabi. Maka pengagungan kita mulai saat ini. Maka ayo kita semua sudah ikrar mulai saat ini. Di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan diam. Nabi menyebutkan al-bakhilu man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Orang pelit adalah di saat disebut namaku tidak menyambutku. Maka jadikan lesan kita lesan latah bersolawat di saat disebut Nabi. Maksudnya di saat disebut Nabi mau tidak mau harus bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama dan utama. Jadi biasakan di saat disebut nama beliau itu dia ini bukan nama asal orang tapi manusia agung yang menjadikan sebab kita agung dan mulia nanti. Maka sebut nama beliau dengan penuh pengagungan, kekaguman. Kemudian setelah itu di saat disebut nama beliau, ayo kita berselawat. Dan mari kita agungkan segala yang ada hubungannya dengan beliau. Maka mengagungkan ini adalah kunci yang sangat besar yang kita sering lupa. Makanya kita harus waspada di saat membicarakan Nabi. Jangan sampai ada kesan merendahkan Nabi. Nabi orang Arab, jangan merendahkan Arab. Memang di Arab ada orang jahat, tapi bukan yang jahat Nabi kok. Arab memang ada Nabi Muhammad, memang juga ada Abu Jahal. Akan tapi kita membicarakan Arab Nabi, ada nabinya di situ. Misalnya apalagi? Jadi cara berpakaian ada Nabi. Mungkin kita punya pakaian yang berbeda. Kita pakai jas macam ini misalnya. Nabi tidak pakai jas. Akan tapi kita tetap harus, mungkin jas adalah selera kita. Untuk sesaat. Akan tapi jangan sampai kita mencaci cara berpakaian Nabi. Jadi membiasakan lisan kita untuk tidak merendahkan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Itulah awal pengakuman dan pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pilar akidah kita itu apa sih? Pilar akidah kita itu dua. Yaitu kita harus mencintai ahli bait Nabi Muhammad. Kita mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari generasi pertama ini. Sahabat Nabi ahli bait. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Nabi dan yang menyambungkan ilmu Nabi kepada kita. Sehingga yang tidak menggunakan dua pilar ini maka sesatlah mereka. Dia tidak kenal keturunan Nabi, tidak pernah mengagungkan keturunan Nabi, dan tidak pernah kenal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengagungan. Imam Malik rahimahullah taala, lihat ini bentuk pengagungan. Jadi mohon sekarang kalau memang ada suatu hubungan dengan Nabi, saya teringat sebuah cerita atau berita ini suatu ketika bintang-bintang di Hollywood sana, bintang di Hollywood itu kan diabadikan dalam bentuk gambar-gambar yang katanya ada di lantai-lantai, ada di mana itu gambar artis-artis dan sebagainya. Termasuk menjadi bintang, termasuk menghibur manusia yang jutaan adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah seorang petinju waktu itu. Kemudian dia diminta, ini adalah sebuah cerita benar tidaknya, ini menunjukkan. Karena berita ini sudah lama ya. Dan berita ini adalah kita juga belum pernah ke sana, akan berita nyampe kepada kita bahwa dia tidak mau diminta dia agar nama itu untuk bisa diabadikan, diletakkan. Cuma namanya kan Muhammad Ali. Dia menolak, tidak mau. Sampai akhirnya ada diskusi, tawar-menawar, sampai akhirnya mau dengan catatan. Saya mau asalkan nama saya jangan sampai
diletakkan di bawah, asalkan namanya digantung di atas boleh. Loh kenapa begitu? Karena nama saya bawa namanya Nabi saya, Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah contoh. Benar tidaknya Anda cek lagi berita ini. Yang jelas orang-orang dahulu mengagungkan Nabi. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu kalau kedatangan orang, di saat bertanya tentang bisnis sebagainya, dia pakai baju kosong. Kalau sekarang pakai kaos oblong deh, biasa saja. Akan tapi di saat ada orang datang mengapa mengambil hadis darimu, wahai Imam Malik, beliau masuk ke kamarnya, kemudian beliau mengenakan baju yang terbagusnya, mengenakan minyak wangi paling harum, kursinya ditinggikan, kemudian melirik ke makom baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah minta izin dan dibarengi dengan linangan air mata pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu ada hubungannya dengan Nabi, yuk kita agungkan. Disinilah muncul cinta nanti. Ada sebuah kisah juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat setia Nabi. Termasuk dia ada kerabat dan sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau masuk ke kota Madinah. Beliau di Madinah. Akan tapi waktu itu dia menemukan kejanggalan di kota Madinah. Itu ada sesuatu di ujung kota Madinah, ada sesuatu yang kurang. Dia bertanya, noleh kiri kanan seperti ada yang kurang. Oh, baru sadar. Dulu ada talang air yang ada di kota Madinah. Itu talang itu menjorok begitu tempatnya, tidak indah begitu. Kemudian sudah nggak ada saat itu, sehingga tampak sekali bagi beliau. Lalu beliau bertanya, wahai kaum yang ada di sini siapa? Saya. Apakah kamu tahu siapa yang menurunkan talang ini? Dijawab, oh ada Imam Ibnu Abdullah bin Abbas yang menurunkan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Oh, Umar bin Khattab menurunkan? Iya. Bergegas Sayyidina Abdullah bin Abbas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab, mengetuk pintu dengan keras. Sampai Sayyidina Umar kaget. Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk pintu rumahku kecuali karena sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ada apa gerangan? Waalaikumsalam, ada apa Abdullah bin Abbas? Ya Khalifah, aku mau tanya. Ya tanya apa? Ada penting tentunya. Iya Khalifah. Tanya apa? Khalifah, apakah betul engkau yang telah menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah sana? Sayyidina Umar yang sudah keluar dengan terkopoh-kopoh mendengar pertanyaan seperti itu menjadi ya aneh. Ya Abdullah bin Abbas, aku kira kau datang dengan berita besar, akan tapi kau datang hanya bertanya tentang talang. Iya, aku yang nurut, memang kenapa? Ada apa dengan talang itu? Kirain kamu bicara tentang hal yang besar, tapi bicara urusan talang. Talang peot, talang rusak. Dan Sayyidina bin Abbas berkata, wahai Khalifah, apakah kamu tidak tahu kalau talang itu yang memasang adalah Rasulullah? Kaget Abdullah. Sayyidina Umar berkata, siapa? Yang memasang talang itu Rasulullah? Benarkah yang memasang talang itu Rasulullah? Dijawab, yang memasang adalah Rasulullah dan aku yang membantunya. Sehingga di saat hilang pun aku sadar dan aku tahu kalau talang itu hilang. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Abbas, semula aku anggap urusan talang sepele karena ini ada urusannya dengan Nabi, maka urusan talang menjadi besar karena ini ada Nabi Muhammad. Lalu pergi Abdullah Sayyidina Umar bin Khattab. Diikuti, kemana engkau ya Khalifah? Aku akan ambil talang itu kembali. Untuk apa? Akan aku pasang. Di mana tempatnya? Ada di sana. Setelah sampai di tempatnya, diambil. Ya Khalifah, biar aku yang membawanya. Kata Khalifah Umar, tidak, biar aku sendiri yang membawanya. Karena aku yang menurunkannya. Aku yang menyuruh menurunkannya. Tidak mau dibantu. Sampai ke tempatnya, Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk masang talang ini. Baik, Khalifah. Akhirnya, tiba-tiba Abdullah bin Abbas pergi. Abdullah bin Abbas, kemana engkau? Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus pakai tangga. Agar kita bisa naik. Kata Khalifah Umar, ya Abdullah bin Abbas, gak perlu pakai tangga. Injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah. Lihat. Ini makna. Urusan talang jadi besar karena ada Nabi Muhammad. Makanya menyebut Nabi Muhammad jangan asal sebutan dengan Muhammad. Muhammad itu Muhammad tetangga kita. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan beliau. Ini adalah muqaddimah untuk membuka pintu selanjutnya, pintu mahabbah. Baru setelah pintu mahabbah yang kita bahas akan masuk mencuri teladan Nabi SAW. Maka di saat sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, ayo kita besarkan. Siapapun Anda, kaya, melarat, pejabat, rakyat, kalau hatinya sambung dengan Nabi, maka semuanya hidupnya adalah indah. Ini yang perlu kami hadirkan masalah pengagungan ini. Sehingga jangan sampai lisan kita merendahkan Nabi, atau segala sesuatu yang ada urusannya dengan Nabi. Menyebut Nabi dengan sebutan yang tidak pantas. Wah, kita harus sebut Nabi dengan gelar kebesaran, gelar kemuliaan. Ar-Rasul, atau Sayyidina Nabi, atau Baginda, atau seterusnya.
termasuk semua yang ada urusan dengan Nabi, hendaknya kita agung. Sayyidina Asma binti Abi Bakar beliau berkata, hadi jubbatu Rasulillah, jubah Nabi dijaga, dihormati, kanan indal Aisyah tawallam aku bilat qabattuha. Ini adalah jubahnya Nabi dulu dibawa oleh Aisyah. Setelah Aisyah wafat aku pegang dan dihormati, dimuliakan. Nah, ini dia di sini pengagungan. Maka sampai Sayyidina Imam, ada para tulisan Sayyidina Imam Muhammad. Beliau itu kalau menyebut hadis Nabi dan menyebut nama Nabi langsung mukanya pucat. Karena seolah-olah lihat oleh Rasulullah. Sudahlah, mari kita belajar mengagungkan. Dan kita punya iman. Insya Allah mudah menuju ke ini terlebih dahulu. Kenapa? Semua yang mendengar ini adalah beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kita tidak kenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Syariat Nabi, maka yuk kita agungkan, kita besarkan. Jangan menyebut nama beliau kecuali dengan hadir kekhusyuan di hati kita. Penghormatan di hati kita. Jangan bikin main-main. Setelah itu apa? Kita akan muncul mahabbah. Dari mahabbah itulah nanti akan muncul suri tauladan. Jadi mensuri tauladan ini nggak bisa hanya dipaksa. Kau tiru Nabi? Oh nggak bisa. Meniru saat ini depan kita karena aturan pondok atau aturan kampus, aturan ini. Tapi dia keluar bebas, nggak ada urusan dengan Nabi. Tapi kalau sudah kita ikat hatinya dengan Nabi, Masya Allah. Kemudian, kalau orang dan Rasulullah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kan akhlaknya di dunia indah. Suami baik dengan istri, istri baik dengan suami, bapak baik dengan anak, anak baik dengan bapak, dan seterusnya, sahabat dengan sahabat. Jujur, tidak saling menipu, dilarang saling dengki, dilarang saling benci, dilarang dendam, dilarang bohong, dilarang dan seterusnya. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Maka ini saja mungkin yang perlu kami angkat saat ini adalah terlebih dahulu adalah untuk menghantarkan kepada mensuri tauladan Nabi adalah agungkan Rasulullah. Agung akhlak Nabi. Agung zatnya Nabi. Yang agung adalah zat Nabi, bukan syariatnya saja. Telah salah orang yang menduga yang perlu dimuliakan hanya syariat saja. Oh tidak, jasad baginda Nabi mulia, karena itu jasad pilihan. Dalam hadis sahih, mata nakhawa nukhamatan illa saqatat fi kafi rajulin minhum. Nabi tidak buang dahak kecuali direbut di tangan sahabat Nabi, diusapkan di wajahnya. Akan tapi jangan dibayangkan seperti dahak kita, akan tapi dahak Nabi harum. Kalau Nabi berwudu, kadu ayak tatilu fi mawdu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut untuk mendapatkan percikan bekas wudunya Nabi karena mengagungkan Nabi, menghormati Nabi. Sampai ada orang kafir yang kerjaannya adalah keliling dunia. Akhirnya ketemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sungguh aku tidak menemukan satu orang mengagungkan atasannya seperti sahabat Nabi, sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Karena dia orang kafir waktu itu. Mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Jadi cara mengagungkan semacam itu. Memuliakan. Dari inilah nanti mudah mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan sebagai khotimah. Intinya yuk lanjutkan. Jadi perlu kita membiasakan. Jangan sebut nama beliau kecuali dengan nama pengagungan. Dan setelah disebut ada urusan dengan Rasulullah, hendaknya harus kita tahan. Agar kita bisa menghadirkan makna itu. Apakah itu dzurriyyah Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi, kita akan berbuat zalim tetangga kita, siapa dia? Kita harus tahu di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu hadir Nabi hati kita, kapan kita berbuat zalim? Itu umat Nabi. Dan seterusnya. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Kami ingin bersilaturahmi dengan adik-adik juga ini. Anak-anakku semua mahasiswa-mahasiswa yang soleh-solehah. Masa depan bangsa ini adalah di tangan-tangan mereka. Pendidik-pendidik yang serius ini. Yang benar insya Allah perindu-perindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini silakan mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guru kita semua, Ustaz Yahya. Pak Ustadz mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali. Cuma mungkin saya coba pilih yang kalau mahasiswa mungkin Buya agak sedikit nyeleneh sedikit, kenapa ya? Nah, ini ada pertanyaannya semuanya. Anak-anak kita semua itu anak-anak kita soleh-soleh yang kita cintai semuanya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah hukum dari melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, Ibu ya? Karena di masyarakat ada yang melaksanakan Maulid, ada yang tidak melaksanakan Maulid. Secara hukum bagaimana? Ustaz Yahya. Terima kasih. Silakan. Baik. Silakan. Sekarang anakku yang soleh, yang bertanya bagus. Buya membuat sebuah contoh. Sudah tahu donat. Donat itu kan bahannya adalah dari tepung, kemudian dikasih gula dan sebagainya. Maka donat ada sesuatu yang enak, halal. Tapi suatu ketika jika di saat donat ini disuarakan bahwasanya adonannya adalah kotoran kambing dan kotoran ayam,
Semula donat ini adalah wajar donat. Tahu-tahunya ada isu yang disebar bahwasanya donat ini ternyata adonannya adalah kotoran kambing, kotoran sapi. Apa kesimpulannya? Karena donat ada kotoran kambing dan kotoran sapi, maka donat jangan dimakan karena membahayakan. Maulid Nabi juga seperti itu. Maulid Nabi itu apa sih? Maulid Nabi adalah sebuah kegiatan yang dihadirkan untuk pertama mengagungkan Rasulullah agar orang mencintai Nabi. Bagaimana mengagungkan, kenalkan Nabi adalah agung akhlaknya, agung perilakunya. Agar cinta kepada Nabi, upaya itu. Di dalamnya apa isinya? Di dalamnya adalah bagaimana bersilaturahmi antara sahabat-sahabat, saudara-saudara. Di dalamnya apalagi membaca sholat kepada Rasulullah. Di dalamnya apalagi ada sedekah. Di dalamnya ada tausiah. Nah, ini kan rentetan acara yang semuanya adalah syar'i. Kalau makanan ya gula, donat, dan sebagainya. Gula, dan tepung. Ini adalah semuanya adalah halal. Baik. Nah inilah upaya untuk mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Cuman di saat kegiatan ini ada orang yang berdusta, tidak jujur dalam menceritakannya, lalu bercerita di dalamnya kemungkaran. Alasannya tidak pernah dilakukan Nabi. Bagaimana membaca sholat tidak lakukan Nabi? Nabi mengajarkan. Kemudian apa lagi? Nah, di saat didefinisikan yang berbeda inilah maka muncul donat, adonannya kotoran ayam. Lalu ada orang buat fit'ah, sesat, sebagainya. Coba tanyakan definisi maulid kepada yang menjalankannya. Saya merayakan maulid Nabi. Tujuan saya silaturahmi nasional, bahkan internasional. Dari mana-mana datang, nggak pernah bertemu. Kemudian di situ apa? Ada belajar, ada mengenal sholawat, ada ini. Ini adalah semuanya syar'i. Berbeda dengan jika perayaan ini betul-betul adonannya adalah kotoran ayam. Merayakan maulid Nabi dengan pesta zina, pesta campur aduk laki perempuan yang nggak aturan. Itu baru dikatakan tidak benar. Tapi pada dasarnya maulid Nabi diadakan oleh para ulama itu adalah punya tujuan agar umat ini kenal Nabi lalu mengagungkannya sehingga memuahkan cinta, sehingga mudah untuk mengikuti. Seperti itu. Jadi, kalau Anda mendengar orang yang membenci atau tidak senang maulid Nabi, dia telah mendengarkan informasi dari pendusta tadi yang mengatakan donat adonnya dari kotoran ayam. Dia bercerita tentang maulid Nabi isinya kotor katanya. Itu baru nanti. Kalau emang maulid Nabi yang benar, yaitu di dalamnya apa? Berkumpulnya orang, ada makan dianjurkan, ada sholawat, ada tausiah, apalagi selain itu. Ada hiburan yang halal, menyenandungkan lagu-lagu tentang sanjungan dan Nabi, ada sah. Mana ada kesalahan? Nah ini, jadi kesalahan di sana itu karena dia mendengarkan, mendefinisikan dengan definisi yang berbeda, lalu memberikan hukum yang berbeda. Kalau bertanya kepada pelaku maulid Nabi akan jelas. Maka maulid Nabi adalah sebuah keharusan bagi kita. Karena makna maulid Nabi adalah mengagungkan Nabi. Dan mengagungkan Nabi adalah wajib tentunya dengan cara yang bermacam-macam. Kalau Anda tidak punya kesempatan waktu, karena Anda orang sibuk misalnya, Anda cukup bagi duit deh demi Nabi Muhammad. Aku bagi 1 juta satu kampung. Karena Anda kaya raya. Bisa saja. Yang penting dengan apa? Dengan sesuatu yang halal. Tanda kegembiraan kita. Dan untuk menumbuhkan kecil. Seperti itu. Jadi setelah itu adik-adikku, anak-anakku semuanya, tidak usah ragu masalah maulid Nabi SAW. Akan tapi maulid Nabi dengan cara apa saja. Dan maulid Nabi ada martabatnya. Maulid Nabi secara pribadi. Skala pribadi. Memperbanyak sholawat. Ingat Nabi. Skala keluarga. Rumah tangga makan. Diniatkan. Baca dengan makan. Ini adalah dengan memakan. Ini adalah kita akan silaturahmi. Dan agar sambung diceritakan Nabi. Maulid Nabi skala kampung. Maulid Nabi skala nasional. Hingga kita kelak. Maulid Nabi di surga bersama Rasul. Kita akan melihat wajah Nabi SAW. Kemudian setelah itu. Dan jangan gampang emosi kalau ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah sesat karena dia salah mendengar informasi. Tinggal kita pahamkan saja, insya Allah akan mengerti. Dan ingat, tujuan maulid Nabi adalah untuk sambung dengan Nabi agar kita mencintai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya sudah menjawab pertanyaan dari penanya kita. Ada lagi Buya, boleh ya? Kita banyak sekali, cuma akan saya pilih maksimal 5 mungkin ya. Yang kedua adalah Buya izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Rasul ketika Rasul dihina seperti di negara Prancis sekarang yang sedang viral. Silakan Ustaz. Baik, kita punya urusan dengan Allah dan Rasulnya sangat pribadi. Jadi gini, kalau mendengar berita Nabi dilecehkan, direndahkan dan sebagainya, diejek atau dinodai, Nabi tidak akan ternoda memang. Nabi sangat mulia. Cuman yang pertama dan harus ada adalah rasa di hati, bukan teriak dulu. Teriaknya nanti. Allahu Akbar, sholli ala Muhammad nanti dulu. Akan tapi yang harus ada di hati kita, itu menguji keimanan Anda. Anda merasa terenyuh tidak dengan kejadian semacam itu? Anda sedih atau tidak?
Tanyakan diri pribadi Anda. Kita tidak usah ngomong muluk-muluk tentang cinta Nabi, tentang jihad, tentang perang melawan Perancis dan sebagainya. Tanya dulu pribadi Anda. Ini kita mengaku cinta Nabi, mencuri teladan Nabi, hari ini kita tanya. Jadi pertama dan paling utama ngoreksi diri kita. Jangan-jangan kita tuh teriak Allah Akbar action saja kita. Bukan karena kita sambung dengan Nabi, tanya hati kita. Baru setelah itu, baru kita membuat pembelaan kepada Nabi. Dengan cara yang tentunya sesuai. Apa saja yang bisa membela, kita harus marah dong Nabi dicaci. Tapi sebelum kita marah, jangan-jangan marah kita action kok. Biar tampak besok bendera kita di media, bahwasanya ini adalah paling amar ma'ruf nahi munkar atau apa. Ini al-bahjah, hebat dakwah. Bukan itu. Akan tapi hati kita pribadi, mungkin kita menangis tidak selesai. Kita menemukan beberapa sahabat dengar kita nangis. Kenapa menangis? Ada orang melecehkan Nabi. Menangis dia. Tapi mana kita? Berapa kali kita menangis? Atau hanya sekedar berita raminya saja? Ini yang perlu kita uji hati kita. Baru setelah itu kita buat pembelaan. Kita harus marah dong. Nabi dibela. Harus dibela, membela Nabi. Kita harus marah. Kalau itu anak kita, kita hukum, kita cambuk, kita ijin. Kalau kita sebagai kepala negara, bahwa kita harus kita kasih hukuman. Kenapa? Biar tidak ditiru oleh orang lain, agar karena menjaga Nabi SAW. Ya, ini harus kita marah. Kalau mereka kepala negara di luar negeri, gimana caranya? Apa saya bisa lakukan? Yang penting pesan ini nyampe ke mereka. Bahwasanya ini tidak dibenarkan. Karena dia melukai kaum muslimin semuanya. Yang tidak terluka bermasalah ada Anda, hati Anda. Orang yang sangat cintai. Nggak usah jauh-jauh Nabi. Ibumu dicaci dan diolok. Apakah Anda baru berkata, aku sabar? Iya, kalau dirimu dicaci dan diolok, katakan, aku sabar. Tapi kalau ibumu diolok, harus kau bela. Gitu loh. Ini jadi, apalagi Nabi SAW. Harus maka kami lebih mengarah kepada koreksi hati kita. Jangan-jangan kita ini hanya pandai ngaku cinta Nabi. Akan tapi di saat Nabi dicaci dan diolok, tidak ada rasa di hati kita. Berarti kita munafik. Kita hanya pakai Nabi tempel di jidat kita agar kita disenangi orang, diakui orang. Kita Nabi hanya akan diselokkan di dada kita ada tulisannya I love Rasulullah. Mungkin spanduk di belakang kita ada cinta Nabi. Di hati kita tidak cinta. Di hati kita ingin serius dan jujur dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih anak-anakku yang pertama, yang bertanya. Insyaallah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu ya, ini ada lagi yang sedikit juga ini bisa kemana-mana ini pertanyaannya. Saya sebagai mahasiswa, apa yang harus diteladani dari Rasul kalau dari segi mahasiswa? Dan apabila saya sebagai dosen, bagaimana kalau dosen harus memberi contoh yang merupakan contoh dari Rasul? Nah, ini dua pertanyaan yang satu kali pertanyaan. Ya, silakan. Baik. Yang pertama, Nabi itu biasa setelah sholat subuh. Nabi itu duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian ada yang duduk dengan Nabi Abdullah bin Abbas, Abadillah Sabah, dan yang lain. Itu Abu Hurairah. Selebihnya Nabi berkata, kau pergi ke sana. Yang bertani, yang berlatih perang. Tapi ingat, kembalimu nanti ke sini. Artinya, Anda sebagai mahasiswa boleh menjadi apa saja. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa saja. Tapi ingat, kembalimu harus kepada Rasulullah. Sukses dalam usahamu menjadi seorang pengusaha besar, kembali untuk Rasulullah. Jadi seperti pada zaman Nabi, pergi, tapi kembali kepada Nabi SAW. Ini yang harus ada di hatimu. Kita perlu juga seorang dokter yang hebat. Akan tapi hatinya dengan Rasulullah. Kita kita perlu seorang insinyur, pakar ekonomi yang artinya dengan Rasulullah SAW. Jadi maksudnya niatmu anak-anakku yang soleh, niatmu, kamu ingin jadi apa sih? Jadi apapun hendaknya kau sambungkan. Kalau aku ingin mendidik, aku guru bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Nabi kan? Oh, bisa disambungkan dengan Nabi. Aku akan didik dengan bahasa Inggris anak-anak yang kenal Nabi agar dia menggunakan bahasa Inggris untuk dakwah, untuk mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang kenal bahasa Inggris. Bisa saja. Itu yang pertama. Kemudian akhlak itu subhanallah. Kalau akhlak adalah tawadhu yang pertama. Biasakan dengan gaya hidup tawadhu Rasulullah. Jangan sombong kalau sudah jadi dosen. Misalnya kamu nanti mungkin kamu seorang pendidik akan jadi dosen. Sudut teladanmu adalah ketawaduanmu, harus kau tampakkan pada muridmu, pada mahasiswamu. Maka ketawaduan itu adalah bahasa hal yang lebih fasih daripada perilaku, daripada lisanmu. Dengan gayamu, Masya Allah. Pandang mahasiswa dengan kasih sayang dan cinta. Seorang guru harus memandang muridnya dengan kasih sayang dan cinta. Tidak memandang ini. Jangan memandang siapapun yang belajar denganmu dengan pandangan merendahkan. Akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Itulah mata Nabi. Maka dari situlah akan muncul satu keindahan dalam berinteraksi.
Jadi hormati mahasiswamu. Hargai mahasiswamu. Tidak usah kita berkata, wahai mahasiswaku, hormati aku. Enggak, cukup aku mulai. Karena dia adalah pertama umat Nabi, dan dia akan menjadi pejuang, dia akan menjadi orang sukses, semoga dia adalah orang sukses yang berguna untuk umat Nabi. Maka ini, kasih sayang. Ini, mensuri toladain Nabi, dari segi kasih sayang. Sehingga dalam mengajar serius, yang nggak lulus tidak diluluskan, yang harus lulus diluluskan sesuai. Kemudian kita memberi ilmu, ingat Nabi terus, biarpun itu ilmunya ilmu dunia. Ini saja mungkin. Jadi, insya Allah Anda, anak-anakku semuanya, kalau kamu jadi dosen adalah menjadi dosen yang dicintai Nabi SAW. Karena apa? Melihat umat Nabi dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Terima kasih. Silahkan sekarang saya kasih waktu untuk langsung nih bertanya kepada guru kita nih, mumpung ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Silakan langsung. Boleh. Assalamualaikum, boleh bertanya Bapak? Waalaikumsalam. Boleh. Silakan. Boleh. Nama dan kameranya bisa dinyalakan, Dek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dede Hanif Paujen. Ingin bertanya soal Prodi apa, Dede? gimana Pak? Ya, Dari mana? Kami dengar. Prodi apa? Dari mana nih? Dari Sumedang. Sebelumnya mohon maaf Pak. Saya ini Silakan pertanyaannya. bagaimana cara menghormati waktu bagi mahasiswa terhadap dosen yang meneruskan jadwal perkuliahan di saat azan maghrib telah tiba, Pak? Iya. Cukup ya? Terima kasih. Ya. Subhanallah. Anakku yang soleh ini baik sekali. Dia rindu agar bisa segera menyambut seruan Allah ya. Artinya rindu kepada kebaikan. Ada anakku yang soleh. Di dalam mengingatkan seseorang, bahkan yang salah sekalipun, ada namanya adab dan tata krama. Pertama, sesuatu itu adalah haram atau tidak haram. Kalau sesuatu yang tidak haram, mungkin kurang adab. Seperti menunda. Azan dikumandangkan, tetapi masih saja melanjutkan sekolah. Memang tidak haram, asalkan tidak keluar dari waktu. Cuman kurang adab. Barangkali kurang menghormati sholat. Menurutmu kan, begitu. Maka karena dirimu adalah anak yang baik, ingin bagaimana dengar adzan, langsung bisa mendengar adzan terlebih dahulu atau sholat, maka tanda cintamu kepada dosenmu adalah mengingatkannya. Cuman cara mengingatkan dengan adab. Bukan saat itu di kelas menjadikan hatinya tidak nyaman. Mungkin setelah itu nanti kita duduk di luar dengan bahasa yang hormat kepada dosenmu. Assalamualaikum, mohon maaf Ustaz, Pak Guru, Pak Dosen, mohon maaf dengan segala kelemahan kami, mohon. Ini dengan bahasa yang lembut dan indah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang benar karena Allah. Bukan Ustaz ada azan namun dengar nih, azan panggil Allah. Wah, ini tanda kebusukan hati. Kesombongan itu. Enggak begitu. Akan tapi dengan kelembutan dibisikkan nanti setelah keluar. Pun itu tidak haram kan, kecuali sampai misalnya waktu sholat tidak mau sholat, boleh kita minta azan. Pak Ustaz, waktu sholat. Tapi kalau masalah halal tidak haram, masalah mulia lebih mulia, baik lebih baik, itu adalah caranya nanti. Tapi kalau sudah nggak mau sholat, beda. Mohon maaf saya keluar. Itu karena apa? Tidak sholat. Atau kalau memang dia sudah sholat, mungkin beliau yang sudah sholat, kita minta izin yang baik. Jadi akhlak itu. Kalau urusan dengan Nabi kan nanti akhlak, bisikkan yang lembut. Jangan sampai kita mengingatkan dengan cara yang tidak berakhlak. Itu saja anakku. Dan kami banyak menemukan anak-anak muda yang bersemangat, akan tapi ada sebagian dari mereka yang kurang berbekal akhlak sehingga di saat mengingatkan orang lebih tua ternyata malah menyakiti hati. Berarti tidak mencuri teladan Nabi. Tapi insya Allah ini anakku yang bertanya ini baik. Jadi akhlak. Bisikkan yang indah di telinganya. Kalau mendengar pertama, kedua kali, ketiga kali, sudah mendapatkan pahala. Dan kita sudah menjadi dekat dengan Nabi karena itu. Tapi bukan dengan kesombongan, bukan dengan cara yang tidak baik. Itu saja anakku yang soleh. Allah a'lam bishawab. Silakan kita kasih satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sebentar. Salam yang mana ini? Ada dua, ada tiga. Sebentar. Coba angkat reaction tangannya. Ini kayak gini. Siapa nih yang mau nanya nih? Nah, pakai ini nih. Biasa bisa ngelihat. Bisa ada reactionnya? Kalau enggak, saya kasih untuk teman-teman dosen lah. Mahasiswa udah kebanyakan nanya nih. Coba Saya dong Pak sekali Pak.
Siapa? Saya Pak sekali nanya ke Buya. Boleh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu disehatkan dan semoga diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin. Tentunya untuk kita semua. Amin. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Buya tentang kasus seorang artis yang merendahkan ulama besar kita yang tercinta, dan bagaimana cara kita menanggapinya? Karena kan, mohon dikoreksi ya Buya kalau salah, karena kan ulama itu pengganti Nabi, bahkan derajatnya pun kelak di surga nanti itu 3 di bawah para Nabi. Nah, bila salah, mohon dikoreksi Buya. Nah, di satu sisi lain, ada seorang TNI yang sangat berantusias menyambut kepulangan Habib besar kita, yang sangat berantusias mengucapkan selamat datang, tapi kok malah ditangkap. Dan ada seorang artis merendahkan Habib, tapi kok malah dijaga gitu, Buya, sama polisi. Nah, saya bingung ini hukum di Indonesia itu sebenarnya seperti apa, Buya? Ya. Terima kasih, Baik. Buya, mungkin hanya segitu. Silakan Bu. Baik. Subhanallah. Jadi beginilah, jika ada orang yang salah, pertama kali yang harus kita hadirkan adalah bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak boleh melakukannya. Itu kemenangan kita. Setelah itu bersyukurlah bahasanya pelakunya adalah bukan aku. Kemudian yang ketiga, doakanlah orang yang melakukan kebaikan. Apa kesalahan itulah dengan doa yang baik. Setelah itu baru reaksi. Apa sih reaksi kita? Jika ada seorang misalnya artis mencaci Nabi dan sebagainya, mencaci ini, nah ada martabat manusia. Ada ulama, ada orang awam. Ulama pun bermartabat-martabat. Nah, jadi kalimatnya misalnya mencaci Nabi. Jika kalimat diucapkan ulama sama diucapkan orang awam itu beda nilainya. Sangat berat bisa diucapkan ulama. Kalau memang diucapkan oleh orang awam, orang awam yang jauh dari agama, tetap sebagai penghinaan. Akan tetapi derajat penghinaannya tidak segede jika orang itu adalah ulama. Kita harus beda di sini. Karena mungkin kebodohannya, karena ketidakmengertiannya. Tetap harus ditegur dan disalahkan dan kalau perlu ditakzir. Nah, ini harus kita bedakan. Ini adalah jadi kemudian itu tetap salah kalau ada orang merendahkan Nabi siapa saja. Apalagi orang kafir juga karena tidak kenal Nabi. Iya. Tapi tetap ini martabat kita harus bedakan. Maka kalau ada makanya dari kalau yang mengatakan orang berilmu mengerti Nabi berarti penghinaannya kelas tinggi. Biarpun semua kalimatnya sama yang diucapkan. Tapi kesimpulannya semua adalah kalau sudah mencaci Nabi, maka itu salah semuanya. Dan harus tegur. Maka tegurannya adalah bermacam-macam. Misalnya kalau ini orang awam, apalagi kalangan dunia-dunia. Misalnya dunia artis, dunia apa dan sebagainya. Dia bukan seorang punya pengaruh dalam urusan agama. Kalau ditanggapi oleh ahli agama, kasihan ahli agamanya. Kenapa? Dia mungkin orang yang sangat tidak ngerti agama mungkin, atau mungkin kebiasaannya adalah memang tidak beragama, akan ditanggapi oleh. Tapi cara menanggapi kita adalah ya itu saja. Bukan berarti karena mungkin dia adalah memancing ulama untuk bisa bergabung dengannya untuk besarkan. Sekarang ada zaman subscriber dan sebagainya, subscriber apa untuk mencari macam-macam, untuk sensasi macam-macam. Kemudian juga macam-macam sebab kalau di negeri ini saat ini tuh bisa saja seorang wanita ngomong begini begitu, apakah itu pesanan agar teralihkan tentang fokus kita, bisa saja itu, bisa saja yang lainnya. Karena hari begini memang kita dibawa kepada praduga-praduga yang enggak. Tapi kita lepaskan dari praduga itu. Biar tujuannya apapun itu adalah salah. Akan tapi apakah kita perlu bincang dengan dia? Mungkin lebih tepat adalah kita cukup menyampaikan itu salah dan tidak benar. Yang lain jangan mengikuti dan itu adalah pelanggaran di hadapan Allah begini-begini, baru nanti ditindak secara hukum secepatnya. Supaya kita tidak habis waktu kita untuk mengomentari orang ini loh misalnya yang bercerita begini, habis waktu kita. Di majelis pun berapa pertanyaan tidak kita, sudah banyak yang sudah cukup itu semuanya. Nah, kalau ada yang mendukung orang begini ya nasib buruk orang pendukungnya. Dia orang awam yang salah, seharusnya justru kita ingatkan, kita tegur biar dia sembuh, malah dibela. Ini berbahaya kalau orang seperti itu. Jelas tidaklah salah. Dan kita tuh menganggap salah.
Cuman reaksi kita itu berbeda dengan di saat ada seorang yang dia adalah tokoh, dia menjelecehkan Nabi besar. Karena apa? Dia punya pengaruh dalam urusan agama. Sehingga orang akan mengentengkan Nabi. Kalau seorang, mohon maaf, tidak semua artis jelek ya lah. Ada artis yang baik soleh. Misalnya ada artis yang tidak baik misalnya. Kemudian dia melakukan satu tindak asusila, tindak yang jelek. Nggak banyak meniru kecuali orang yang sepaham dengannya. Jadi ini harus kita bedakan. Kemudian masalah yang disebutkan wallah alam, kenyataannya kita tidak tahu tentang tentara ditangkap dan sebagainya ini. Sudah, kita kembali kepada ahlinya. Artinya begini, kalau ada orang yang tidak jujur kepada Allah, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, selesai. Kami tidak bisa berkomentar banyak, kita tidak pernah bertemu langsung dengan tentaranya itu, yang menjaga itu, kemudian penangkapannya seperti apa dan sebagainya. Hanya kita harus menjalankan keadilan di dalam diri kita sendiri. Hak kita katakan hak, batil kita katakan batil. Terlepas setelah itu apa? Dan cara menyampaikan pun macam-macam orang. Ada menyampaikan dengan bahasa keras, tegas. Ada menyampaikan, saya pun punya cara menyampaikan kalau itu adalah salah. Mungkin dia sudah mengikuti ceramah kami jika kebatilan itu kebatilan, tetap kita sampaikan. Dan saya ingin pesan saya nyampe kok. Nah, cara saya agar pesan saya nyampe, orang mau dengar omongan saya punya cara misalnya. Jadi bukan dari awal sudah langsung menolak saya, tidak. Tapi jelas itu salah, artis yang mencaci Nabi salah, artis yang mencaci ahli bait Nabi juga salah. Ini adalah salah, karena dia menyakiti orang banyak. Mencaci Habib misalnya, ya salah dia. Kenapa? Habaib banyak. Dan kita pecinta Habaib, dan dia kita orang banyak. Cuma ini kelasnya kelas seperti apa, kan kita harus bedakan. Apakah dia ada kelas orang besar yang pengaruhnya barusan agama, atau memang dunia tidak menghargai Nabi SAW. Tapi tetap itu salah, jadi kita harus memberikan ketegasan, sanksi, dan seterusnya. Artinya begitu. Maksudnya, anakku yang soleh, jangan habiskan waktumu untuk mengurusi orang-orang seperti itu. Cukup keluarkan sebuah komandokan, umumkan. Kalau tidak setuju, itu salah, selesai. Habis itu jangan terus begitu. Nanti ya habis waktu kita untuk sesuatu yang kurang berguna. Masih banyak kita kerjakan. Apalagi kita tidak ngerti, jangan-jangan itu dimaksud. Anda kan sekarang pengen viral, pengen macam-macam. Belum lagi masalah politik, mengalihkan isu dan sebagainya. Macam-macam kita pusing gitu deh. Saya sudah ngurusi diri saya sendiri. Yang penting itu salah, nggak benar, saya suarakan, selesai. Dengar sama orang, beresi urusan itu. Dan kalau memang saya penguasanya, saya akan beresi itu. Cuman saya tidak punya kuasa, saya menyuarakan semacam itu. Tapi maksudnya apa? Ada hal yang lebih penting. Yang lebih penting dari semuanya. Benarkah kita mengagungkan Nabi dengan serius? Kalau pengagungan kita kepada Nabi bisa serius, semuanya akan beres. Itu semua akan terselesaikan. Tapi kebohongan itu yang menjadikan tidak selesai permasalahan. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir nih dari Pak Rijal. Silahkan Pak Rijal. Ini sudah WA ke saya nih. Ini terakhir ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Teringat satu sejarah ketika Rasulullah meninggal, Buya. Bahwa diumumkan Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar itu marah. Ya, bahkan beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW itu meninggal, maka akan saya tebas. Ya. Kemudian Abu Bakar menasihati Umar bahwa itu tersirat dalam surat Al-Imran ya, kalau tidak salah 144. Ya, betul. Jika kaum menyembah Rasul, maka Rasul meninggal. Ya, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana batasan, artinya kita mencintai Rasul begitu cinta, bahkan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tetapi tidak lepas kendali, artinya bahwa cinta yang utama tetap cinta pada Allah. Jadi tidak ada, maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang karena kelebihan, artinya karena kita cinta begitu cinta, melakukan hal-hal yang ternyata dilarang gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Baik. Cinta kepada Nabi tidak bisa dipisah cinta dengan Allah. Maka bukan dipisah. Aku mencintai Nabi 25%, 75%, enggak ada seperti itu. Cinta Nabi tidak akan ada kecuali karena cinta Allah. Karena cinta Allah. Di saat memisahkan cinta ini tidak sah itu cinta. Nabi utusan Allah. Jadi mencintai Nabi maksimal karena kita cinta Allah. Nah, buah cinta itu akan menjadikan orang itu kadang lupa. Anda mengirim anak cinta. Apakah cinta kepada Allah, suami istri, cinta kepada seorang kekasih, cinta kepada anak. Dan di saat orang di dalam cintanya, tenggelam dalam cintanya, maka banyak kadang sesuatu yang keluar dari jalur.
jalur normalnya akal. Sehingga apa? Karena dia rindu dengan yang dicintai sampai nggak enak makan. Apa urusannya? Nggak bisa tidur. Gemetaran dan sebagainya. Itu di luar kontrolnya. Dan itu sah orang semacam itu, bukan? Justru karena cintanya, makanya mencintai anaknya. Anak meninggal dunia, dia pingsan. Apa sih yang menjadikan dia pingsan? Kok tiba-tiba pingsan? Pingsan, hilang akalnya itu, pingsan. Sehingga mungkin tanpa sadar dia, waktu dia megang silet nggak sadar. Oh, nggak sadar. Nggak dosa, karena nggak sadar dia. Megang botol sampai diginikan kan, pecah botol. Tapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia tenggelam dalam cinta itu sendiri. Makanya manusia tenggelam dalam cinta kepada Allah, kadang muncul kalimat yang kadang salah. Seperti dikatakan oleh kisah-kisah kekasih Allah terdahulu, dia sangat mencintainya kepada Allah. Dan mencintai Nabi pun demikian. Rela mati. Termasuk Sayyidina Umar sangat mencintai Nabi. Akan tapi apa? Karena apa? Nabi sangat dekat di hatinya, sehingga waktu Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi akan membunuh? Karena apa? Ada kisah, karena sebelumnya sudah ada isu bahwasanya diisukan kalau ingin menghancurkan umat Islam, sebut Muhammad mati. Muhammad mati, akan bongkar Islam. Sayyidina Umar terkenang-kenang dengan itu. Kisah bagaimana perang Uhud. Perang Uhud disuarakan Nabi Muhammad, disuarakan Nabi Muhammad telah pura-pura Anda katakan Nabi Muhammad masih hidup. Jadi hal-hal semacam itu terngiang di benak Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga waktu Sayyidina Umar melihat Rasulullah wafat, beliau tidak bisa menahan kecintaannya. Nabi Muhammad hidup. Seperti kisah Nabi Musa pergi, dia akan kembali lagi. Dia pergi akan kembali lagi. Dia lupa bahwasanya, maka itu adalah makna cinta. Sayyidina Umar tidak melakukan apapun. Mau menebas, karena apa? Jangan sampai ini omongan, karena apa? Orang munafik mengatakan Nabi Muhammad meninggal kalau ingin menghancurkan umat Islam. Jadi di sini Sayyidina Umar bin Khattab mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia lupa, dia manusia. Tapi tidak sampai melakukan pun, dia tidak menebas siapapun kok. Tidak membunuh siapapun. Nah, kemudian satu perlunya kita dengan orang lain. Kita perlu sahabat yang baik, selalu mengingatkan kita. Ini ada makna yang lain lagi. Maka tidak bisa kita baik dengan diri kita sendiri. Kita akan bisa baik dengan diri kita sendiri. Kita akan bisa menjadi pasangan istri yang baik, yang solehah, suami yang baik, teman yang baik. Nah, itulah fungsinya kawan. Kita lupa, kita lalai, dia mengingatkan. Sehingga dua manusia yang sehebat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Ingat, jangan dikatakan Sayyidina Umar berlebihan. Oh tidak, dia sesuai dengan kadarnya. Karena kadar cinta yang luar biasa menjadikan dia mengatakan semacam itu. Karena ada kejadian dia sebelumnya yang ada di benak beliau. Dan pengennya anak, jangan sampai. Jadi nggak sadar. Bahkan kita menemukan seorang ibu di rumah sakit. Anak meninggal, nangis. Nggak mati, ini nggak mati. Akhirnya megang sarung saya. Doain agar anak saya hidup lagi. Ini doanya kan setelah diingatkan waktu sadar, ketawa dia. Masa doa minta hidup lagi? Saya megang sarung saya. Anak saya nggak mati ini. Iya bu, sabar bu. Nggak mati. Akhirnya mati. Tanya, doain anak saya biar hidup lagi. Gimana doain saya hidup lagi? Omongannya di luar kontrol. Bahasa cinta seperti itu. Jadi ini saja insya Allah. Pertanyaan yang bagus, akan tapi ingat bahwasanya beliau adalah mencintai dengan sesungguhnya. Karena di akhir-akhir ini juga ada sekelompok yang mencoba merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang besar yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ketemu lagi insya Allah dalam perjumpaan yang lain, dalam kesempatan yang lain, dalam cinta karena Allah insya Allah. Syukran. Masya Allah. Buya, ini mungkin sudah pertanyaan sudah saya tutup, dan mungkin sebelum kita selesai acara, kami meminta doa dipimpin oleh Buya untuk direktur kami, Profesor Dr. Herman Subarjah, yang sekarang masih di Rumah Sakit Garut. Beliau masih belum bisa sehat secara kembali sehat, masih di rumah sakit. Mohon doanya oleh Subhanallah, dipimpin untuk kesembuhan beliau. Silakan. Insya Allah kita ada Nabi mengajarkan doa untuk baca Fatihah untuk orang sakit. Untuk beliau, dan mintakan doa kepada beliau. Yang bisa telepon kepada salam takdim untuk beliau, orang sakit dekat kepada Allah. Doanya dikabul, maka doakan kami dan doakan semua yang ikut acara siang hari ini, dan para mahasiswa diberi segala kebaikan dan beliau beri kesembuhan. Insya Allah panjang umur, sehat, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih guru kita tercinta Buya Yahya, sudah hampir 1 jam lebih menemani kita, memberikan ilmu baru kepada kita tentang bagaimana meneladani sifat-sifat Rasul yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai dosen
baik sebagai tenaga pendidikan, baik sebagai mahasiswa. Saya mungkin sebagai moderator acara tausiah dari guru kita Ustaz Abu Yahya sudah selesai. Kami kembalikan ke MC Pak Aah Ahmad Said, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Enjang Yusuf Ali telah memandu jalannya tausiah kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah, jazakallah Buya atas tausiahnya, karena sebetulnya banyak sekali yang ingin ditanyakan juga untuk Buya dari para jamaah kita, karena mungkin biasanya kami lihatnya hanya di YouTube ya Buya. Hari ini alhamdulillah bisa satu majelis bersama dengan Buya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kami berharap mudah-mudahan di kesempatan yang lain juga Buya berkenan untuk kembali mengisi tausiah bersama kami. Baik. Betapa berharga bagi kita pencerahan sekaligus untuk meningkatkan keimanan kita, tausiah dari yang terhormat Buya Yahya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita sekalian mendapatkan hidayah serta inayah dari Allah untuk dapat mengamalkannya. Tentunya kami atas nama dari semua jamaah, Buya mengucapkan terima kasih yang berlimpah. Semoga kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk kembali mengkaji dan menerima tausiah dari Buya di lain waktu. Baik, untuk lebih berkahnya acara kita, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pengatur acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Enjang, Pak Aah, Kang Iqbal, Sami-sami, dan Awadir. semua yang sudah hadir di dunia nyata maupun dunia maya. Kru dari Al-Bahjah, mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Juga buat teman-teman Umpar yang sudah memberikan fasilitas nih di Masjid Lantai 1 ya. Oke. Silakan untuk teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, teman teknik yang mau live meeting boleh dipersilakan karena masih ada yang mau join juga nih. Sudah terlambat kayaknya. Makasih. Iya, makasih. Bapak. Bapak. Ada Bapak enggak?